Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan alokasi dan distribusi pendapatan dalam Islam. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni distributon yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu distributo yang berarti membagikan, menyalurkan, dan menyebarkan dan mendistribusikan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Besar KBBI, distribusi adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Menurut para ekonomi klasik, distribusi merupakan alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka tersebut biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital dan tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga bernilai langka. Sedangkan bagi sosiolog, distribusi adalah suatu perangkat hubungan sosial dan mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi juga menunjukkan suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa konsumsi. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum atau publik kepada pihak yang berhak menerima dan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dari distribusi pendapat dalam Islam. Adapun ayat yang berhubungan dengan distribusi adalah diantaranya Quran Surah Al-Asyar ayat 59, yang artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah dan Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Adapun bagian B. Penentuan pendapat. Penentuan pendapat dalam suatu perusahaan Inskom merupakan salah satu instrumen utama yang dikatakan sebagai tujuan usaha. Maksud dari instrumen ini adalah nilai expect yang dapat dikembangkan. Masa menyisihkan nilai sama nilainya dengan pada awal periode. Etika dalam distribusi dalam ekonomi Islam merupakan suatu proses penyampaian barang atau produsen dari konsumen melalui rantai pemasaran. Larangan ikhtiar berarti penimbunan barang merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang secara normatif. B. Distribusi kekuasaan yang meluas. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpukan pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok. C. Mencari keuntungan yang wajar. Mencari keuntungan yang wajar merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi. Apabila para pelakunya menginginkan keuntungan, hendaknya keuntungan yang diperoleh tidak beriskan dan ketidakwajaran. D. Keadilan distribusi. Keadilan dalam distribusi dapat diartikan sebagai pemberian kepada semua orang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu maupun kelompok tanpa melebihi ataupun mengurangi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Peran negara dalam distribusi pendapat. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintahan yang adil agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar, prima, dan daruri. Peran pemerintah distribusi diperlukan karena pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil serta adanya faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar atau insufisien dan hanya hambatan tersebut. Mekanisme pasar berjalan secara adil ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan yang mengingat dan tegas serta berdasarkan yang menjadi undang-undang dan menimbangkan sehari-hari Quran Surah 1970. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi adil serta menjadi fasilitas pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun kesejahteraan dan keadilan sosial.
Keadilan dan keadilan sosial memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Negara merupakan figur serta dalam perwujudan keadilan dan keadilan sosial. Dalam negara hukum Indonesia, perwujudan keadilan dan keadilan sosial merupakan perwujudan yang tidak mudah dipersonalisasikan. Adapun keadilan sosial selalu ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan sumber daya agar kesejahteraan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.